Menikahi Hot Om. Bab 182. Eyang. Ini titipan Eyang Wiguna. Abi langsung memberikan paperback yang ada di tangannya. Langsung menyalimi lelaki sepuh itu. Izin dulu ke sana, Yang. Nanti Abi kesini lagi. Eyang Sastro menepuk-nepuk lengan Abi. Giliranmu, Bi. Tolong Widya cepat. Mata Mahesa masih tetap tertuju pada istrinya. Tangannya mengepal erat di samping tubuhnya. Jantungnya bertalu tidak menentu. Bi, izin saya tolong istri kamu kalau kamu tidak. Terserah, saya tidak ada urusan lagi. Demi apapun, bolehkah Abi melayangkan kepalan tinjunya pada Mahesa sebab jawaban yang lelaki itu berikan. Ia tahu permasalahan mereka terlalu pelik. Tapi haruskan langsung lepas kepedulian seperti ini. Abi langsung menuju Widya ketika mendapatkan izin dari semua orang yang berhak atas perempuan itu untuk membantu. Mentari pun langsung bergeser untuk memberikan tempat pada Abi. Izin? Ya. Widya mengangguk. Dan saat itu juga tubuhnya langsung berpindah ke dekapan tubuh Abi yang tinggi dan tegap. Tangannya pun melingkar untuk berpegangan. Maaf ngerepotin, Mas. Sama sekali enggak, Bun. Lelaki itu mengulas senyumannya untuk Widya. Dan Widya pun membalas senyuman itu dengan wajah pucatnya. Demi apapun, dari tempatnya, dada Mahesa semakin bergemuruh. Ia tidak rela, istrinya disentuh oleh lelaki lain. Resiko yang harus kamu tempuh atas pilihanmu, Mahesa, ucap Eyang Sastro memberikan peringatan pada Mahesa. Kamu masih bisa merubah semuanya. Tentu dengan resiko yang pasti sudah ada. Kesakitan yang sama untuk Widya, dan drama yang ingin kamu pecahkan. Pik seminggu kemudian pengadilan agama. Kamu yakin atas pilihanmu, Mas? Tanya Jingga sambil mengusap lengan Mahesa dengan lembut. Masih ada waktu untuk mengubah semuanya. Tidak ada yang perlu dirubah. Pihak keluarga Mahesa yang dihadiri oleh Mama Indah, Papa Gunadia, dan juga Jingga pun sudah siap di tempat duduknya. Juga keluarga Widya yang ditemani Haris, Anggun, Mentari dan juga Abimanyu. Ya, lelaki itu diminta Haris untuk datang kalau dibutuhkan. Sebab kesehatannya beberapa hari terakhir ini cukup terganggu sebab memikirkan semua permasalahan keluarganya. Kepalanya seolah dipaksa untuk berpikir keras. Sungguh-sungguh menyiksanya. Belum masalah Fiona yang cukup menguras energinya. Selanjutnya, Widya, Mahesa dan seluruh keluarga mendengarkan pembacaan gugatan yang diajukan oleh Widya. Serangkaian proses sidang perceraian pun mereka ikuti dengan sebagaimana mestinya. Sampai jawaban Mahesa yang sepakat untuk mengakhiri pernikahan mereka dengan berbagai alasan yang sudah tidak bisa menyelamatkan pernikahan mereka. Tapi proses di pengadilan agama tetap harus mengikuti alur sebagaimana mestinya. Di hari pertama, mereka diwajibkan untuk menempuh jalur mediasi. Waktu yang diberikan adalah 30 hari sejak sidang perceraian diselenggarakan. Hakim pun menunda proses persidangan perkara sampai ditentukannya jadwal mediasi ditentukan. Dan tidak sampai 30 hari jadwal mediasi itu pun terbit. Widya dan Mahesa sama-sama sepakat datang di minggu ketiga sejak sidang pertama digelar. Hampir 1 bulan lamanya mereka tidak bertemu. Dan, kini mereka berdua didudukkan di satu ruangan mediasi dengan suasana yang lebih tenang. Sungguh, berbagai macam perasaan berkecamuk di dada mereka berdua. Dan sungguh lucu, tanpa ada perjanjian, mereka berdua kini sama-sama mengenakan kemeja putih yang tampak senada. Duduk bersisian di depan sang mediator yang menjadi penengah di antara mereka berdua. Jadi, Bapak Mahesa, dan Ibu Widya ini apa sudah mantap ingin bercerai? Sebagai pihak mediator yang bertugas untuk menjembatani jalannya damai, wanita bernama Ibu Ratna itu pun tentu netral berdiri di sisi Widya dan Mahesa sama rata.
Tugasnya berupaya semaksimal mungkin untuk membuat kedua belah pihak berdamai. Baik Widya dan Mahesa sama-sama bungkam. Tidak ada yang membuka mulut di antara mereka berdua. Entah kenapa rasanya begitu sangat menyakitkan. Ada rasa tidak rela. Tentu saja tidak rela. Sejujurnya, dari hati mereka yang paling dalam, tidak ada setitik pun keinginan untuk berpisah. Namun permasalahan yang mendera, juga dorongan-dorongan dari luar yang malah memecah belah mereka yang membuat hal ini terjadi. Pegangan mereka tidak terlalu kuat, juga kerumitan yang mencengkeram menuntun mereka untuk memilih jalan akhir. Nah, ini pakai baju couple. Sama-sama putih. Apa Bu Widya dan Bapak Mahesa janjian? Widya menggeleng pelan. Tidak, Bu. Saya sedang ingin saja. Bu Ratna pun mengulas senyumnya. Semua yang terjadi adalah ketetapan Tuhan. Sampai warna baju saja sengaja dipasangkan agar Bapak dan Ibu mungkin bisa berpikir ulang. Wanita parubaya itu kemudian menarik napasnya dalam-dalam lalu mengurainya perlahan. Putih itu adalah simbol dari kesucian, kedamaian, kesederhanaan. Mungkin saja ini salah satu tanda agar Bapak dan Ibu bisa berdamai. Sekilas saya lihat dari sorot mata dan keterdiaman. Saya bisa merasakan kasih sayang dan cinta yang Ibu dan Bapak sepertinya begitu kuat hingga semesta pun sejujurnya tidak rela jika Anda berdua berpisah. Jeda untuk beberapa saat. Mediator membaca sekilas gugatan yang diajukan oleh Widya. Permasalahannya pun memang cukup rumit. Sangat disayangkan kalau pernikahan yang sah secara negara dan agama ini harus berakhir. Bapak dan Ibu juga sangat serasi sebagai pasangan. Ibu Widya yang sangat cantik dan ayu. Bapak Mahesa yang juga saya lihat berwibawa dan tampan, orang yang tidak tahu pasti bertanya-tanya kenapa pasangan seserasi ini akhirnya harus berpisah. Diam. Kedua bibir itu bungkam, tidak ada yang menjawab pertanyaan dari sang mediator. Baik Widya dan Mahesa tidak ada yang bersuara. Semua rumah tangga bisa saja mengalami masalah, tapi ada baiknya kita mengingat kenangan-kenangan indah saat berdua. Saat semua berjalan sebagaimana mestinya, saat semua dirajut begitu rapinya. Apa tidak bisa dimunculkan kembali rasa indah itu dalam dada masing-masing? Sungguh, bahkan perasaan Widya dan Mahesa bahkan masih sama-sama masih utuh. Bagaimana saat ini mereka saling menyakiti, bahkan perasaan itu terasa semakin kuat saja. Mahesa, lelaki itu hanya menahan diri saja. Menahan dari semua yang menghancurkan dirinya. Opsi yang ia pilih untuk menyelamatkan Widya dari keracunan keluarganya yang menekannya. Pilihan sulit yang harus ia jalani demi keberlangsungan semua yang menjadi kepentingannya. Widya adalah korban ketidakadilan adalah gambaran yang tepat saat ini. Tapi ia harus menempuh pilihan ini. Masa indah saling mencintai. Masa bersama berbagi kasih saat bersama. Apa tidak bisa ditumbuhkan lagi? Apa harus seperti ini ujung perjalanan kisah indah itu? Setitik air mata Widya pun mengalir. Akhirnya ia tidak tahan untuk mengeluarkan keperihan hatinya. Entah dusta apa yang kini harus ia jalani, sungguh ia masih sangat mencintai lelaki di sebelahnya ini. Ia menyayangi pria ini dengan segala ketulusan dan kebodohannya. Percayalah, Bu, Pak. Perpisahan yang dipaksakan akan menimbulkan luka yang begitu dalam. Jika dalih berpisah adalah untuk kebahagiaan masing-masing tapi jeratan dan ikatan batin itu masih sama-sama kuat, maka percayalah, hanya akan ada penderitaan batin di kemudian hari. Wanita yang tentu saja sudah banyak pengalaman itu mengulas senyumannya. Sejatinya dua orang yang saling mencintai dalam ikatan suci itu harus tetap bersatu sebab Tuhan tidak menyukai perpisahan. Jangan ragu untuk mengubah keputusan. Masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya. Sungguh, saya memang orang luar dan tidak tahu apa yang ada di dalam hati Bapak dan Ibu masing-masing. Tapi, entah kenapa saya bisa melihat adanya keterikatan yang begitu besar.
Saya bisa melihat cinta di mata Bapak dan Ibu berdua. Saya bisa merasakannya. Buliran bening itu semakin melaju tanpa suara. Widya berusaha menahan getaran pundaknya agar tidak bergerak. Sungguh, keadaan ini begitu menyiksa batinnya. Juga Mahesa, lelaki itu masih bungkam tanpa suara. Pikirannya campur aduk kemana-mana. Masih ada waktu, Bu, Pak. Pikirkanlah sekali lagi. Sayang, sangat disayangkan pernikahan yang belum lama berlangsung ini harus kandas. Kuatkan lagi pegangan Ananda berdua. Bersatulah dan jangan sampai ada pihak-pihak lain mengganggu. Yakinlah bahwa Bapak dan Ibu akan bisa melewati ini semua kalau memang ada keinginan. Air mata itu bisa mengalir semakin deras dan jatuh seumur hidup, Bu Widya. Selamatkan apa yang masih bisa Ananda berdua selamatkan. Jangan sampai ada pihak lain yang merusaknya. Wanita parubaya itu entah kenapa ikut merasakan kepedihan yang Widya alami. Ia bisa merasakan kehancuran dua orang yang ada di hadapannya ini. Bu, ucap Mahesa akhirnya mengeluarkan suaranya. Suara berat lelaki itu bahkan mampu menggetarkan dada Widya. Bisakah berikan waktu kami berdua untuk bicara? Ya, tentu saja bisa. Kenapa tidak? Ucap Ibu Ratna tanpa ragu. Wanita itu menatap Widya dan Mahesa secara bergantian. Bicaralah berdua, Nak. Saya harap akan mendapatkan kabar baik setelah ini. Wanita parubaya itu kemudian beranjak dari tempat duduknya. Pergi meninggalkan Widya dan Mahesa di ruang mediasi itu berdua.